Shalom kawan-kawan, mari kita membangun kebiasaan baik. Mari kita membangun kebiasaan baik. Yang pertama adalah kebiasaan berkumpul, yang kedua kebiasaan mendengar, dan hari ini kita akan mendengarkan yang ketiga, kebiasaan melayani. Mungkin saudara sudah sering mendengar istilah dalam kekristenan tentang melayani. Di ayat 9 sampai 12 Yohanes pasal 21 itu, Tuhan Yesus Kristus menunjukkan teladan kebiasaan baik kepada para murid, yaitu melayani. Paling tidak kalau kita periksa pelan-pelan, dicatat di ayat 9 bahwa Yesus menyiapkan ikan dan roti. Kemudian di ayat 12, Yesus mengajak murid-murid untuk sarapan. Pagi-pagi mereka habis dari danau. Sudah disiapkan Tuhan Yesus sarapan. Lalu setelah mereka tiba di pantai, Tuhan Yesus yang membagikan sarapan itu. Ini rupanya sudah menjadi kebiasaan yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Dia adalah guru, tapi dia justru melayani murid-muridnya. Bapak Ibu bisa mengikuti baik-baik kisah itu. Tuhan Yesus menunjukkan teladan baik. Memang sudah ditunjukkannya selama ini, paling tidak selama 3 tahun lebih bersama para murid. Yesus melayani mereka. Justru dengan menunjukkan lagi pelayanannya itu, nampak bahwa Tuhan Yesus membawa murid-murid kepada ingatan yang dulu. Kenangan ketika mereka sama-sama melayani. Kenangan ketika mereka berhadapan dengan masyarakat. Kenangan ketika ada mujizat penggandaan ikan dan roti. Berulang-ulang. Maka ketika mereka menyadari ada suara yang menyuruh menebarkan jala, lalu mereka mendapat ikan, padahal mereka sebelumnya nggak dapat apa-apa. Otomatis kenangan itu muncul. Ini sudah pernah terjadi yang seperti ini kejadiannya. Sekarang mereka tak sanggup berbicara apa-apa lagi di hadapan mereka. Terjadi perkara yang ajaib. Semua kenangan itu muncul. Ketika orang-orang kelaparan, apa yang dilakukan para murid? Tuhan, suruhlah mereka pergi membeli makan masing-masing. Kenapa? Karena orang sebanyak ini mengikuti kita. Pada kita adanya terbatas, untuk kita pun nampaknya kurang. Sementara kita tahu dalam catatan Injil Matius, waktu Tuhan Yesus melayani keliling-keliling daerah, banyak orang mengikutinya, berbondong-bondong, ribuan orang. Dan para murid berpikir kalau yang ribuan orang ini terus ngikut, sampai pada suatu saat mereka harus makan. Dari mana mereka dapat makan? Maka yang mereka bisa pikirkan adalah biarlah Tuhan Yesus yang menyuruh mereka pulang supaya mereka cari makan sendiri-sendiri. Namun apa tanggapan Tuhan Yesus? Apa yang Tuhan Yesus jawab kepada para murid itu? Kamu yang harus memberi mereka makan. Kamu yang harus memberi orang ribuan itu makan. Karena mereka bersedia menjadi pengikutmu. Kamu beri mereka makan. Di pasal 14 ayat 15 sampai 16. Saudara, itu sudah terjadi dan murid-murid mengingat semua itu. Contoh-contoh ajaib, contoh-contoh praktis, contoh-contoh nyata Tuhan sudah tunjukkan. Biasakan melayani sesama.
Jangan biasakan minta dilayani, tapi engkau harusnya melayani sesamamu manusia. Sama seperti Tuhan Yesus. Anak manusia itu datang untuk melayani. Matius pasal 20 ayat 2. Karena Kristus sendiri yang sudah memberikan teladan. Menjadi kebiasaannya selama melayani menjadi manusia di muka bumi. Itulah yang seharusnya diteladani para murid. Pak, apa yang dimaksud dengan melayani? Saya kutip di sini. Setidaknya dari Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Hendaklah menjadi pelayan. Hendaklah menjadi hamba. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, warna kuning itu. Melainkan untuk melayani. Perhatikan. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak. Difirman kepada para murid waktu itu, engkau hendaklah menjadi pelayan, bahkan hendaklah menjadi hamba. Kalau kita periksa dalam teks Yunaninya, di situ dipakai dua kata berbeda untuk pelayan dan hamba dalam terjemahan Indonesia. Yang diterjemahkan menjadi pelayan itu diakonus. Dalam bahasa Inggris dia bisa servant. Yang diterjemahkan menjadi hamba di Indonesia itu dalam bahasa Yunaninya doulos, yang bisa diterjemahkan slave. Sebenarnya dua kata ini kadang-kadang terjemahannya ke Indonesia bisa pelayan, bisa hamba, bisa budak, bergantian. Tuhan Yesus sedang berkata begini, engkau harus siap menjadi seorang hamba, bahkan hamba yang paling rendah, yang dianggap orang tak bernilai, tak berguna. Engkau harus siap untuk itu. Nggak ada harga diri. Entah engkau menjadi diakonus, punya jabatan, pelayan meja, dia punya jabatan. Atau engkau adalah pelayan yang tak punya jabatan, yang paling rendah, dulos. Tidak jadi soal, tapi engkau harus melayani. Relalah engkau merendahkan dirimu sampai serendah-rendahnya. Bukan rendah diri, beda ya. Engkau yang sengaja merendahkan dirimu demi melayani sesamamu. Itulah yang sedang dimaksudkan Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia datang menjadi manusia, ditunjukkan kebiasaan itu. Untuk apa? Supaya jadi teladan. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 dicatat. Aku guru dan Tuhanmu, membasuh kakimu. Maka engkau juga harus saling membasuh kaki. Itu adalah tanda merendahkan diri. Kalau kita pelajari sejarah orang Yahudi, si hamba yang membasuh kaki tuannya, itulah hamba yang paling rendah jabatannya, rendah posisinya di antara para hamba. Maka Kristus sedang mengambil bagian di situ untuk menunjukkan bahwa engkau bersedialah merendahkan dirimu serendah-rendahnya untuk melayani sesamamu. Murid-murid dulu tidak paham soal itu. Tapi kemudian kita baca baik-baik pesan para rasul setelahnya. Misalnya tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 3. Seharusnya seorang Kristen menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Inilah dia. Tidak mudah memang. Seorang Kristen harus rela mati keakuannya. Dia hidup bukan lagi untuk dirinya. Malahan lebih utama orang lain daripada dirinya. Itu seorang Kristen seharusnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan, rendahkan dirimu. Itulah melayani. Nggak mungkin seseorang disebut melayani tapi dia mementingkan dirinya. Tak mungkin. Seorang pelayan itu mementingkan orang yang dilayaninya. Itu maksudnya. Bahkan tulisan Paulus kepada jemaat Roma, engkau seharusnya mencari kesenangan sesama daripada kesenanganmu. Jadi ada skala prioritas. Orang lain dulu dalam hal melayani. Jangan layani dirimu. Layani orang lain. Artinya apa? Utamakan orang lain. Apa yang menyenangkan hatinya dibandingkan kesenanganmu sendiri.
Bisakah seperti itu? Bagaimana saya dapat melakukannya? Itu yang akan muncul di benak kita. Tulisan Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, perhatikan itu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Sesungguhnya kehidupan Kristen itu adalah kehidupan untuk melayani sesama. Yes. Dan apapun yang kita bisa lakukan itu, rupanya kita pandanglah, kita lakukan untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Sekalipun memang nyatanya kita lakukan kepada manusia, kepada orang sekitar kita. Tapi kita melakukannya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Memang begitulah seharusnya agar kita dapat disebut melayani. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kalau kita baca baik-baik Injil Matius pasal 25, di situ Tuhan menegur dua kelompok orang. Ada orang-orang yang tidak melakukan apa-apa untuk sesamanya. Tuhan berkata apa? Engkau sedang tidak melakukan apa-apa untukku. Ada kelompok lain yang melakukan sesuatu untuk sesamanya. Tuhan Yesus berkata apa? Engkau telah melakukannya untukku. Haleluya. Apa yang kita lakukan maupun yang tidak kita lakukan kepada sesama kita, sesungguhnya itu gambaran apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan nggak nampak, kawan. Tapi kita menyebut diri kita melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Lakukan itu kepada yang nampak, kepada sesamamu. Di Injil ada catatan, Yohana membantu melayani dengan kekayaannya. Tuhan mana butuh kekayaannya. Sekarang orang Kristen, orang kaya banyak. Tuhan mana butuh kekayaannya. Tetapi bagaimana caranya dia melayani Tuhan dengan kekayaannya? Maka dia memberikannya kepada sesamanya. Dia memberikannya untuk membantu gereja. Kan begitu. Para diaken membagi kebutuhan hari-hari bagi orang-orang miskin termasuk para janda. Tuhan tidak butuh uangnya. Tapi siapa yang bisa dibantunya? Orang-orang miskin di sekitarnya. Fakir-fakir miskin, orang-orang terlantar, yatim piatu, termasuk para janda. Itu sudah ditunjukkan di gereja mula-mula. Paling tidak di salah satu pasal 6 ayat 1-2. Lalu ada yang berkata, Pak, ada yang membedakan antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang membedakan antara melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan. Silahkan. Ada yang berkata melayani Tuhan itu fokusnya pada kasih. Melayani pekerjaan Tuhan fokusnya pada daftar list pelayanan. WL, singer, pemusik, khotbah, penginjilan kemari, ke sana. List-list daftar-daftarnya. Capek sendiri. Nah, itu maksudnya. Silahkan Anda bedakan itu. Tapi perlu kita tahu sama-sama. Seharusnya namanya melayani Tuhan itu, entah melayani pekerjaan Tuhan pun itu disebut. Harusnya itu fokusnya ya sama kasih. Apapun itu, Kolose pasal 3 ayat 23. Entah saudara menyebutnya melayani Tuhan, entah saudara menyebut melayani pekerjaan Tuhan, apapun itu silahkan. Tetapi ingat, apapun yang engkau perbuat itu, perbuatlah segenap hatimu. Apakah engkau sebut itu melayani pekerjaan Tuhan dengan sebagai WL, singer, sebagai pemusik, sebagai pengkhotbah, silahkan. Tapi perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Apapun yang kau lakukan, yang kau sebut melayani Tuhan, fokus pada kasih, pasti. Perbuatlah itu juga segenap hatimu. Ingat, segenap hatimu dan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikianlah seharusnya kita membangun kebiasaan baik. Paling tidak sudah kita dengarkan. Kebiasaan baik yang harus kita bangun. Ikutilah video ini dari bagian pertama hingga bagian terakhir. Puji Tuhan, haleluya.